Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Hari ini kita akan belajar muatan PPKN dengan tujuan pembelajaran. Pertama, siswa mampu menjelaskan bahwa keberagaman akan memperkaya ketika bekerja sama dengan terperinci. Kedua, siswa mampu menceritakan pengalaman diri bekerja sama dalam keberagaman dengan terperinci. Untuk lebih mengetahui materi ini, yuk kita baca bareng-bareng tentang mozaik kreasi bersama. Lani duduk termenung di meja ruang tengah rumahnya. Di hadapannya terbentang sebuah karton besar, masih kosong. Pak Burhan memberi tugas kepada anak-anak untuk membuat mozaik kreasi sendiri. Tugas tersebut harus dilakukan secara berpasangan. Lani berpasangan dengan Edo. Sejak kemarin Lani sudah mencari ide untuk tugas tersebut, tetapi ia belum menemukan yang sesuai. Tunggu Edo saja, pikir Lani. Tugas bersama akan lebih baik hasilnya jika dikerjakan bersama. Beberapa saat kemudian Edo datang. Benar saja dugaan Lani. Edo mempunyai ide untuk mozaik mereka. Usul Edo adalah membuat mozaik rumah adat. Edo berasal dari Maluku. Ia sudah punya contoh gambar rumah adat Maluku. Baileo namanya. Menarik. Lani pun memberi usul untuk membuat juga mozaik rumah adat dari daerah lain. Rumah gadang dari Padang, rumah kebaya dari Betawi, rumah Aceh, rumah joglo dari Jawa, atau rumah limas dari Sumatera Selatan. Rumah adat daerah-daerah di Indonesia memang beragam dan unik. Mozaik rumah adat akan menjadi kreasi yang menarik. Selain itu, ketika nanti teman-teman mencoba merangkai mozaik, mereka akan belajar juga tentang keberagaman rumah adat di Indonesia. Pak Burhan memang sengaja memberikan tugas membuat mozaik secara berpasangan, bukan hanya untuk mengasah kreativitas, tetapi juga memunculkan diskusi, mengasah kerjasama, serta memecahkan masalah bersama-sama. Sama seperti mozaik, ketika keping-kepingnya digabungkan, menjelma menjadi gambar yang indah. Dari teks tersebut dapat kita ambil hal yang terpenting, yaitu kerjasama dalam diskusi. Diskusi adalah pertemuan beberapa orang untuk bertukar pendapat mengenai suatu hal dan merupakan bentuk dari kerjasama. Sikap-sikap yang harus kita lakukan saat berdiskusi. Yang pertama, dalam berdiskusi kita harus menghormati pendapat orang lain. Yang kedua, menghormati perbedaan pendapat. Yang ketiga, setiap pendapat memiliki kelebihan dan kekurangan. Manfaat saling menghormati pendapat dalam berdiskusi. Yang pertama, terciptanya kerukunan. Yang kedua, permasalahan akan lebih mudah terselesaikan. Ketiga, kita dihormati orang lain. Keempat, menambah pengetahuan. Dan terakhir, menghasilkan kesimpulan yang adil. Tujuan dan manfaat kerjasama. Yang pertama yaitu tujuan dari kerjasama. 1. Pekerjaan cepat selesai jika dilakukan dengan bekerja sama. Yang kedua, mencapai kesepakatan bersama dan menghargai satu sama lain. Kemudian, manfaat dari kerjasama. Yang pertama yaitu pekerjaan menjadi lebih mudah. 2. Menyelesaikan kesulitan bersama. Ketiga, pekerjaan cepat selesai. Dan terakhir, meningkatkan persatuan dan kesatuan. Keberagaman permainan tradisional di Indonesia. Indonesia kaya akan keragaman permainan tradisional. Permainan tradisional ada yang dimainkan perorangan dan kelompok. Beberapa permainan tradisional yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu engklek. Engklek ini dimainkan secara perorangan dan bermainnya secara bergantian.
Kemudian yang kedua, egrang. Egrang biasanya ditemukan pada suatu perlombaan atau saat perlombaan. Kemudian yang ketiga, gasing. Biasanya dilakukan anak laki-laki bermain gasing. Yang keempat, layang-layang. Itu biasanya dimainkannya di lapangan. Kemudian ada lagi yang kelima, itu bentengan. Bentengan ini dilakukan oleh 2 tim, jadi harus berkelompok. Kemudian ada juga permainan ular tangga. Permainan ular tangga ini yaitu permainan papan yang dilakukan oleh anak-anak, dilakukan 2 orang atau lebih. Dan banyak lagi keragaman permainan tradisional yang lainnya. Kemudian keberagaman rumah adat tradisional di Indonesia. Seperti di gambar, kamu dapat melihat beberapa rumah adat yang ada di provinsi di Indonesia. Yang pertama bisa kamu lihat yaitu rumah gadang. Rumah gadang ini berasal dari Sumatera Barat atau disebut juga dengan Sumbar ya, Sumatera Barat. Kemudian yang kedua itu Rumoh Aceh. Rumoh adat Nangro Aceh Darussalam. Kemudian yang ketiga yaitu Rumah Balai Batak Toba. Rumah adat tersebut dari Sumatera Utara atau disebut juga dengan Sumut. Kemudian rumah adat Tongkonan. Rumah adat ini berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan, disebut dengan Sulsel atau suku Toraja. Kemudian itu rumah adat Baileo ya. Rumah adat ini sudah dijelaskan sebelumnya oleh Bapak, yang mana rumah adat ini berasal dari Provinsi Maluku. Kemudian yang terakhir yaitu rumah adat Bangka Belitung, dan banyak lagi rumah adat yang lainnya. Nah, selain keberagaman yang sudah dipelajari, masih banyak keragaman lainnya yang ada di Indonesia, seperti tari, agama, pakaian daerah, alat musik, dan lain sebagainya. Keberagaman tersebut harus kita hargai dan syukuri dengan menunjukkan sikap yang sopan dan peduli terhadap orang lain yang memiliki latar belakang yang berbeda. Itu saja yang bisa dapat Bapak sampaikan. Kita ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.